Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah sebelumnya gue udah ngebahas alasan kenapa orang gak suka MC cewek, kali ini gue tertarik untuk ngebahas alasan kenapa ada orang yang gak suka dengan anime furry. Beberapa tahun lalu, sempat ada orang yang nyawer di Saweria gue, dan dia nanya kenapa hal-hal yang berbau furry kurang disukai orang-orang. Hal yang serupa pernah gue jumpai di kolom komentar ketika lagi ngebahas salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton di tahun 2021, yaitu Odd Taxi. Gue nemu beberapa komentar yang ngomong kalau mereka tidak tertarik nonton Odd Taxi karena karakternya furry. Perkara ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, yaitu apa sebenarnya yang salah dengan furry sehingga bisa tidak disukai oleh banyak orang? Atau kalau lebih gue persempit, kira-kira apa alasan orang gak suka nonton anime furry? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa waktu lalu, gue sempat ngebuat story di Instagram untuk menanyakan pendapat kalian mengenai topik ini. Dan gue berhasil mengumpulkan beberapa kesimpulan dari semua jawaban itu. Nah, kalau kalian penasaran dengan jawabannya, tonton video ini sampai habis. So, mari kita bahas sebentar aja. Pertama-tama, sebagai konteks buat kalian yang gak tahu, furry kalau di bahasa Indonesia kan berarti berbulu. Tapi kalau kalian nanya ke Google apa pengertian dari kata furry, maka jawaban yang keluar sebagian besar mirip-mirip dengan satu inti yang sama, yaitu kata furry merefer ke karakter hewan yang mempunyai karakteristik manusia. Jadi sebutan anime furry merefer ke anime dengan karakter hewan yang berjalan, bertingkah, berpikir, atau mempunyai wujud seperti manusia. Contoh anime furry yang paling terkenal adalah Beastar, Kemono Friends, dan Odd Taxi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ini artinya di luar sana ada orang yang gak suka nonton anime dengan karakter hewan yang tampak seperti manusia. Terutama kalau semua karakter di anime itu adalah karakter hewan alias furry. Seperti yang gue sebutkan tadi, gue telah berhasil mengumpulkan beberapa jawaban mengenai alasan kenapa mereka gak suka furry, terutama anime furry. Dari semua itu, gue berhasil merangkum 3 poin yang selalu berulang. Pertama, komunitas. Sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau gue gak berniat untuk nyerang siapapun di konten ini, tolong dipahami konteks videonya. Nah, dari sekian banyak respon yang gue terima, ada banyak banget yang ngomong kalau mereka nggak suka dengan komunitas atau fanbase pecinta furry. Gue pribadi sih nggak terlalu ngikutin hal beginian, jadi gue nggak begitu tahu alasan kenapa orang bisa nggak suka dengan fanbase-nya. Tapi kalau dilihat dari semua jawaban yang gue terima, mayoritas menyinggung soal fan art-nya. Dan memang, kalau kalian search kata furry di Google dan scroll ke bawah sedikit, kalian bakal melihat beberapa gambar karakter furry yang dalam tanda kutip menggoda. Gue pribadi ngikutin salah satu YouTuber gaming luar negeri, dan terkadang dia suka ngebuat jokes tentang komunitas furry. Jadi sepertinya perkara orang yang gak suka hal-hal berbau furry karena komunitasnya bukanlah sesuatu yang langka. Gue rasa sih hal ini bukan cuma berlaku di komunitas pecinta furry, karena setahu gue banyak juga orang yang bisa gak suka sesuatu hanya dengan melihat komunitasnya. Entah karena komunitasnya terlalu aneh atau terlalu toksik. Nah, itu tadi poin pertama. Lanjut poin kedua, aneh. Aneh di sini dalam artian anime furry mempunyai logik yang aneh karena gimana ceritanya karakter perempuan dan laki-laki bisa saling suka padahal mereka adalah spesies yang berbeda. Jadi sepertinya ada orang yang gak mau nonton anime furry, terutama jika animenya mempunyai unsur romance, karena rasanya sangat tidak masuk akal jika dua karakter yang berbeda spesies bisa saling suka, apalagi bisa sampai punya keturunan. Tentu, ini adalah hal yang sangat wajar untuk kita pikirkan jika kita menggunakan dunia nyata sebagai patokan. Tapi berhubung ini adalah cerita fiksi, maka tidak menutup kemungkinan kalau logik di cerita tersebut mengizinkan adanya hubungan antar spesies. Tergantung dari cerita tersebut, apakah ceritanya mau menjelaskan mengenai hal ini atau tidak. Dan poin terakhir yang paling sering diulang-ulang adalah desain karakternya. Ada banyak banget orang yang ternyata malas nonton anime furry karena mereka nggak suka dengan desain karakternya. Maksudnya, sebagian besar ngasih respon kalau mereka tidak terbiasa, tidak suka, dan tidak nyaman ngelihat karakter furry yang seluruh tubuhnya berbentuk hewan tapi dengan perawakan manusia. Contohnya seperti semua karakter di anime Beastar dan juga Odd Taxi. Mereka justru lebih bisa menerima kalau ngelihat karakter furry yang masih mempunyai wajah manusia, tapi dengan atribut hewan seperti telinga, ekor, ataupun tangan hewan. Contohnya seperti karakter Raptalia dari Tate no Yusa dan Senko dari anime Sewayaki Kitsune no Senko-san. Nah, itu tadi kesimpulan yang berhasil gue ambil mengenai topik kenapa ada orang yang gak suka nonton anime furry. Kalau gue pribadi sih gak ada masalah ketika nonton anime yang semua karakternya furry selama ceritanya menarik. Karena buktinya, gue betah untuk nonton Odd Taxi sampai tamat. Cuma memang tidak banyak anime furry yang pernah gue tonton. Bukan karena tidak suka, tapi karena belum tertarik. Beda halnya kalau dalam anime terdapat salah satu atau beberapa karakter yang furry. Gue sih tidak masalah, dan gue gak akan langsung berhenti nonton anime itu hanya karena ada karakter furry yang muncul.
Contoh anime yang ada karakter furinya adalah Nanachi dari Metin Abyss dan Yohei dari anime Grimoire of Zero. Beda cerita kalau yang muncul Rachel. Nah, itu baru gue berhenti. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian termasuk orang yang malas ngikutin suatu anime atau suatu cerita karena semua karakternya furry? Atau kalian termasuk orang yang tidak masalah dengan karakter apapun selama ceritanya menarik? Coba komen di bawah. Atau mungkin ada penjelasan gue yang salah mengenai furry? Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.